teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Wika Ziza, kelas 10, PPLG 7, absen 29 dari SMK Telkom Purwokerto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah Pancasila, fungsi dan kedudukan, dan tentu saya akan memberikan contoh kasus beserta kesimpulannya. Langsung saja. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila jatuh pada tanggal 1 Juni ditandai oleh pidato yang dilakukan oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Dokuritsu Jumbi Chosakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat menjadi BPUPK, yang diketuai Dr. Rajiman Wedodiningrat. Pidatonya pertama kali mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Adapun sejarahnya berawal dari kekalahan Jepang dari Sekutu, yang dimana Sekutu mengebom Jepang, yaitu di daerah Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Pasifik. Otomatis Jepang mengalami krisis ekonomi dan membutuhkan pasokan makanan untuk negaranya sendiri. Yang saat itu Jepang sedang menjajah Indonesia. Mereka kemudian berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang dinamakan Dokuritsu Jumbi Chosakai atau BPUPK. Pada sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 yang diadakan di Gedung Chosangiin yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang berjalan sekitar hampir 5 hari. Adapun tokoh-tokoh yang menyampaikan ide gagasan diantaranya Muhammad Yamin dan Suetomo. Kemudian disusul pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca yang artinya 5, sila yang artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama, kebangsaan, sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga, demokrasi, sila keempat, keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka Dokuritsu Jumbi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9, yang berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Abikesno Djoko-Rosojo, Agus Salim, Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Abdul Qahar Muzakir, M.R.A. Maramis, dan Ahmad Soebardjo, yang hasilnya dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Perlu diketahui bahwa PPKI atau bahasa Jepangnya adalah Dokuritsu Jumbi Inkai adalah lanjutan dari lembaga BPUPKI. Bedanya kalau BPUPKI masih dalam naungan Jepang, sehingga masih ada orang Jepang yang ikut dalam perumusan Pancasila. Sedangkan PPKI yang berisikan tokoh Indonesia dan tidak ada orang Jepang yang ikut dalam lembaga tersebut, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sendiri. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang sah. Kita lanjut, yaitu fungsi dan kedudukan Pancasila. Kedudukan dan fungsi Pancasila memiliki arti sebagai pandangan hidup yang memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional di dalam tata hukum di Indonesia.
Implementasi sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila ke-1, menerapkan toleransi antar agama. Sila kedua, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan lainnya. Sila ketiga, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Dan yang terakhir, sila kelima, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Berikut salah satu contoh kasus ketidakadilan, yaitu tentang Nenek Asyani, perempuan berusia 63 tahun di Situbondo, Jawa Timur, divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 15 bulan dan denda sebanyak 500 juta karena bersalah mencuri kayu jati milik perhutani. Perempuan yang bekerja sebagai tukang pijat ini sempat ditahan di lapas Situbondo selama 3 bulan sebelum akhirnya lepas setelah Bupati Dadang Wigarto menjadi penjamin. Di persidangan, Asyani mengaku kayu tersebut bukan curian dan telah ia simpan sejak lama. Namun, Asyani tidak dapat menunjukkan surat keterangan asal-usul kayu tersebut. Alhasil, hukum dan mantan hakim konstitusi yang pernah menjadi saksi untuk Asyani, Ahmad Sodiki, pun meragukan bukti yang digunakan dalam pengadilan. Ia menyebut kronologi pencurian kayu dan identifikasi kayu masih tidak jelas. Asyani juga tidak seharusnya dijerat dengan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Menurutnya, undang-undang tersebut didesain untuk menjerat pelaku perusakan hutan yang masif dan berskala besar, bukan untuk menjerat warga di sekitar hutan yang kerusakannya tidak signifikan atau tidak sebanding. Untuk solusinya, buatlah peraturan dan hukum yang layak dan adil yang melambangkan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pancasila merupakan sumber hukum dari segala sumber hukum. Pandangan hidup merupakan suatu hal yang dijadikan sebagai pedoman hidup bernegara. Pandangan hidup tersebut berisi aturan-aturan yang dibuat untuk mencapai sebuah tujuan. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat, dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.